Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari matematika bab 2 tentang kecepatan dan debit. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, tanamkan sikap untuk pantang menyerah. Contohnya, ketika kita mengerjakan tugas, tetapi hasilnya belum memuaskan, maka kita harus terus semangat pantang menyerah untuk tetap belajar agar kedepannya bisa meraih nilai yang maksimal. Itulah pesan dari Pak Guru untuk anak-anak ingat dan lakukan. Baik anak-anak, berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada video kali ini. Yang pertama tentang debit, yang kedua tentang satuan debit, dan yang ketiga tentang menghitung debit, volume, dan waktu. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Bapak sampaikan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya dapat anak-anak pelajari dan anak-anak baca di buku yang anak-anak miliki. Baik anak-anak, materi yang pertama adalah tentang debit. Perlu anak-anak ketahui bahwa yang dimaksud dengan debit adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Berikut adalah tabel volume dari kilometer kubik sampai milimeter kubik. Jadi volume itu pangkatnya 3 atau kubik. Satu kali turun tangga itu dikali 1000. Satu kali naik tangga itu dibagi 1000. Di sini ada desimeter kubik atau dm kubik simbolnya. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. 1 meter kubik itu sama dengan 1 kiloliter. 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc atau sama dengan 1 mililiter. Nah, ini harus anak-anak ingat ya. Selanjutnya satuan debit. Satuan yang digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satu satuan waktu. Nah, jadi satuan debit itu digunakan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam suatu satuan waktu. Contoh, sebuah kolam diisi dengan air menggunakan pipa yang debitnya 1 liter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir dari pipa tersebut adalah 1 liter. Selanjutnya, Pak Guru memiliki contoh. Debit air yang mengalir pada pintu air bendungan adalah 500 meter kubik per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, volume air yang mengalir melalui pintu air bendungan adalah 500 meter kubik. Selanjutnya kita akan menghitung debit. Debit adalah banyaknya atau volume zat cair yang mengalir tiap satu satuan waktu. Banyaknya zat cair disebut volume. Satuannya bisa meter kubik, sentimeter kubik, atau desimeter kubik, atau liter. Itu contoh satuan dari volume. Sedangkan satuan waktu yang dimaksud itu seperti detik, menit, atau jam.
Nah, jadi detik, menit, atau jam itu adalah satuan waktunya. Untuk menghitung debit, rumusnya adalah volume dibagi waktu. Untuk menghitung volume, rumusnya atau dapat dicari dengan debit dikali waktu. Berikutnya, untuk menghitung waktu bisa dengan cara membagi volume dengan debit atau volume dibagi debit. Untuk lebih memahami, di sini kita perhatikan contoh menghitung debit. Pak Guru memiliki contoh soal, sebuah selang mengalirkan air sebanyak 540 meter kubik selama 15 menit. Debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah titik-titik meter kubik per menit. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis dulu informasi yang kita dapatkan dari soal. Informasi pertama adalah volume. Diketahui volumenya di situ adalah 540 meter kubik. Maka kita tulis sama dengan 540 meter kubik untuk volumenya. Informasi yang kedua adalah tentang waktu. Di soal dikatakan selama 15 menit. Maka waktunya kita tulis sama dengan 15 menit. Yang ditanyakan adalah debitnya. Maka dapat kita gunakan rumus debit sama dengan volume dibagi waktu. Lalu kita masukkan angkanya. Volume sama dengan 540 dibagi waktu sama dengan 15 menit. Jadi 540 dibagi 15 atau 540 per 15. 540 dibagi 15 hasilnya adalah 36 meter kubik per menit. Nah, karena soal cerita, maka kita tulis suatu kesimpulan. Jadi, debit air yang mengalir dari selang tersebut adalah 36 meter kubik per menit. Contoh soal yang kedua yang Pak Guru miliki masih tentang cara menghitung debit. Pak Guru memiliki contoh soal, Pak Iqbal menguras sebuah tangki penampungan air yang memiliki volume 7.560 liter. Dengan menggunakan pompa air. Tangki tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 18 menit. Debit pompa air tersebut adalah titik-titik liter per detik. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal. Informasi yang pertama adalah tentang volume. Di soal dikatakan bahwa volumenya adalah 7.560 liter. Maka kita tulis volume sama dengan 7.560 liter. Selanjutnya, informasi yang kedua adalah waktu. Di soal dikatakan tangki tersebut dapat dikosongkan dalam waktu 18 menit. Maka waktunya sama dengan 18 menit. Nah, sebelum kita lanjut, perhatikan debitnya diminta dalam satuan liter per detik. Sedangkan volumenya sudah benar dalam satuan liter, tapi waktunya masih dalam satuan menit. Jadi, 18 menit ini kita jadikan atau kita ubah ke dalam satuan detik. Caranya bagaimana? Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka 18 menit dapat dikali dengan 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 1080 detik. Setelah volumenya dalam satuan liter,
waktunya dalam satuan detik, maka kita lanjutkan untuk menghitung debit. Debit dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume dibagi waktu. Volumenya 7560 dibagi waktunya 1080. Maka hasil dari 7560 dibagi 1080 sama dengan 7 liter per detik. Karena soal cerita, maka wajib kita tambahkan kesimpulan. Kesimpulannya adalah, jadi debit pompa air tersebut adalah 7 liter per detik. Nah, perlu Bapak tambahkan, untuk membuat kesimpulan itu, perhatikan yang ditanya di soal. Debit pompa air tersebut adalah titik-titik liter per detik. Nah, itu adalah kesimpulannya. Ditambahkan jadi di depannya. Sehingga kesimpulannya seperti yang tertulis. Jadi, debit pompa air tersebut adalah 7 liter per detik. Nah, itu tambahan informasi untuk membuat sebuah kesimpulan dari soal cerita. Contoh soal selanjutnya adalah tentang menghitung volume. Di sini Pak Guru memiliki contoh, debit keran solar suatu tangki penampungan adalah 70 meter kubik per menit. Jika waktu yang digunakan untuk memindahkan semua solar dari tangki adalah 15 menit, maka volume tangki adalah titik-titik meter kubik. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal. Informasi yang pertama di situ adalah tentang debit. Debitnya adalah 70 meter kubik per menit. Maka bisa kita tulis debit sama dengan 70 meter kubik per menit. Informasi yang kedua, diketahui bahwa di situ ada waktu. Nah, waktu yang digunakan adalah 15 menit. Maka kita bisa tulis waktu sama dengan 15 menit. Setelah itu, yang ditanyakan adalah volume tangki tersebut. Nah, untuk menghitung volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, debitnya 70 meter kubik per menit dikali waktunya 15 menit. Jadi bisa ditulis volume sama dengan 70 meter kubik per menit dikali 15 menit. 70 dikali 15 hasilnya adalah 1050 meter kubik. Nah, lalu kita tambahkan kesimpulan. Jadi, volume tangki adalah 1050 meter kubik. Selanjutnya, Pak Guru akan menampilkan contoh soal menghitung waktu. Sebuah drum memiliki volume 200 liter, akan diisi air menggunakan selang yang debitnya 8 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi drum tersebut sampai penuh adalah titik-titik menit. Cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal. Informasi pertama, volume. Nah, diketahui volumenya 200 liter. Maka volume sama dengan 200 liter. Informasi yang kedua, diketahui debitnya. Nah, tulis debit. Di soal diketahui debitnya 8 liter per menit. Maka kita tulis debit sama dengan 8 liter per menit. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah waktu. Menghitung waktu, rumusnya sama dengan volume dibagi debit. Nah, volume 200, debit 8. 200 dibagi 8 sama dengan 25 menit. Kita tambahkan kesimpulannya. Jadi,
Waktu yang diperlukan untuk mengisi drum tersebut sampai penuh adalah 25 menit. Selanjutnya, menghitung waktu. Nah, ini contoh soal lain tentang menghitung waktu. Sebuah bak penampungan memiliki volume 2,5 meter kubik dalam keadaan kosong dan akan diisi solar melalui keran dengan debit 25 liter per menit. Waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah titik-titik. Di situ ada keterangan bahwa hasilnya diminta dalam satuan jam dan menit. Nah, cara menyelesaikannya, pertama kita tulis dulu informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu volume. Di soal dikatakan bahwa volumenya adalah 2,5 meter kubik. Maka kita tulis sama dengan 2,5 meter kubik. Nah, di sini kita perhatikan debitnya. Debitnya di soal adalah liter per menit, sedangkan volumenya dalam satuan meter kubik. Nah, maka kita ubah dulu 2,5 meter kubik ke dalam satuan liter. Caranya bagaimana? Perhatikan tabel volume di sebelah. Di situ pernah Bapak sampaikan bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, coba perhatikan di situ desimeter kubik. Di soal satuannya adalah meter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik atau ke liter itu sama adalah turun 1 tangga. Apabila turun 1 tangga, maka dikali 1000. Maka dapat ditulis sama dengan dalam kurung 2,5 dikali 1000 karena turun 1 kali tangga, tutup kurung desimeter kubik. Nah, kita ubah dulu ya ke dalam desimeter kubik. Kita kalikan 2,5 dikali 1000, hasilnya adalah 2500 desimeter kubik. Tadi Pak Guru sampaikan bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter atau 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka 2500 desimeter kubik itu sama dengan 2500 liter. Jadi volumenya 2500 liter. Selanjutnya informasi yang kita dapatkan dari soal adalah debit. Di soal dikatakan debitnya 25 liter per menit. Maka kita tulis sama dengan 25 liter per menit. Lalu yang ditanyakan adalah waktu. Dapat dihitung dengan membagi volume dengan debit atau volume dibagi debit. Volumenya 2500. Debitnya adalah 25. 2500 per 25 atau 2500 dibagi 25 hasilnya adalah 100 menit. Tadi soalnya meminta dalam satuan jam dan menit. Nah, 1 menit itu sama dengan 1/6 jam. Kalau 100 menit itu sama dengan 100/60 jam. Nah, 100/60 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. 100 dibagi 60 itu dapat 1. Nah, karena 60 kali 1 adalah 60. Sisanya 100 dikurang 60 itu adalah 40. Jadi bentuk pecahan campurannya adalah 1/40/60. Nah, cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran pernah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut. 1/40/60 jam. Nah, itu sama dengan bilangan bulatnya adalah satuan jamnya. 1 jam. 4/60 jam itu sama dengan 40 menit. Karena
1/60 itu sama dengan 1 menit. Jadi kalau 40/60 itu sama dengan 40 menit. Jadi sama dengan 1 jam per 40 menit. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh adalah 1 jam 4 menit. 1 jam 40 menit. Nah, jadi setiap soal cerita itu kita tambahkan kesimpulan, ya. Nah, berikut adalah soal penugasan. Seperti biasa, soal penugasan ini anak-anak kerjakan di buku tulis lengkap dengan caranya. Perlu anak-anak ketahui bahwa hasil pengerjaan anak-anak jika benar nomor 1-5 itu nilainya akan Bapak masukkan dalam nilai KI 3 atau untuk nilai pengetahuan. Sedangkan cara pengerjaannya itu Bapak hitung, Bapak nilai untuk Bapak masukkan dalam penilaian KI 4 atau nilai keterampilan untuk matematika KD 3.3. Jadi Bapak sampaikan, tolong dikerjakan sesuai caranya seperti penjelasan Bapak. Jadi diperhatikan baik-baik videonya. Setiap langkah pengerjaan itu Bapak nilai, ada poinnya. Jadi gunakan cara seperti yang Bapak jelaskan dengan lengkap. Itu akan Bapak nilai untuk KI 4 atau penilaian keterampilan. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada video kali ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan, apa yang Pak Guru sampaikan dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih dan anak-anak dapat menyimak video ini berulang kali untuk lebih memahami materi pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyampaikan pesan di masa pandemi ini untuk anak-anak ingat dan lakukan. Pesan Pak Guru, ketika anak-anak keluar rumah, maka tetap terapkan protokol kesehatan, hindari kerumunan, tetap jaga jarak, dan selalu gunakan masker. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.